Hai sejarah lovers, kenalin, aku Yesi Arsela dari kelas 12 IPA 3 SMA Negeri Sumatera Selatan. Di podcast pertama aku ini, aku akan ngebahas mengenai masa Orde Baru. Sebagai anak bangsa, kita harus tahu ya sejarah yang pernah terjadi di negeri kita ini. Kalian pasti tahu kan? Indonesia telah mengalami beberapa periode sistem pemerintahan. Sejak proklamasi kemerdekaan pada tahun 1945 sampai saat ini. Salah satu sistem pemerintahan yang cukup lama bertahan di Indonesia, yaitu selama 32 tahun, adalah masa Orde Baru. Yang dimulai sejak tahun 1966 hingga 1998 dalam bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan sistem pemerintahan presidensial. Masa Orde Baru ini terjadi setelah mundurnya Presiden Soekarno dan digantikan oleh Soeharto yang mendapatkan mandatnya melalui Surat Perintah 11 Maret atau yang sering kita dengar dengan sebutan Super Semar. Ingat, Surat Perintah 11 Maret ya, bukan surat cinta. Di sini, Soeharto mendapat perintah dari Presiden Soekarno untuk mengendalikan kondisi negara dan mengamankan wibawa pemerintahan. Pada masa Orde Baru ini, tentunya Indonesia mengalami banyak perubahan. Munculnya kebijakan-kebijakan baru, baik dalam bidang politik, ekonomi, maupun sosial budaya. Kehidupan politik pada masa Orde Baru dibagi menjadi dua, yaitu politik dalam negeri dan politik luar negeri, yang masing-masing kebijakan dikeluarkan berdasarkan kebutuhan negara. Salah satu kebijakan pada kehidupan politik ini yaitu Dwi Fungsi ABRI. Di sini ABRI mempunyai peran ganda sebagai kekuatan pertahanan keamanan dan sebagai kekuatan sosial politik yang diarahkan untuk berperan aktif dalam pembangunan nasional. Selain itu, kebijakan ekonomi pada masa Orde Baru memiliki slogan Trilogi Pembangunan. Slogan ini menunjukkan bahwa fokus utama pemerintah dalam memberlakukan kebijakan ekonomi. Trilogi pembangunan ini dibuat karena Indonesia mengalami inflasi yang sangat tinggi pada tahun 1966, yaitu kurang lebih sebesar 650% setahun. Dalam bidang sosial budaya juga, Presiden Soeharto menerapkan beberapa program, yaitu yang pertama mencanangkan program keluarga berencana. Program ini dicanangkan pada tahun 1970, yang bertujuan untuk menekan laju pertumbuhan penduduk dan jumlah penduduk Indonesia. Di samping itu juga, Presiden Soeharto menerapkan program wajib belajar, yang bertujuan untuk memberantas buta huruf dan meningkatkan pendidikan rakyat Indonesia. Pada rentang waktu yang cukup lama ini, negara Indonesia tumbuh dan berkembang sangat pesat di berbagai sektor kehidupan, mulai dari sektor ekonomi, pendidikan, maupun sektor pembangunan. Tidak heran jika Jenderal Soeharto dijuluki sebagai Bapak Pembangunan Nasional. Namun, kejayaan tidak selamanya terjadi. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan berakhirnya masa Orde Baru ini, yaitu krisis moneter, kegagalan panen yang diakibatkan oleh kemarau panjang, utang luar negeri yang banyak, pola pemerintahan yang terpusat, korupsi, kolusi, dan nepotisme yang semakin marak di kalangan pemerintah. Kerusakan di kota-kota besar seperti Jakarta, Semarang, Medan, dan lain-lain.
Dengan semakin kacaunya kondisi Indonesia saat itu dan makin menguatnya desakan dari berbagai pihak pada Soeharto untuk mundur, akhirnya pada tanggal 20 Mei 1998, Majelis Permusyawaratan Rakyat menggelar sidang istimewa. Dan pada tanggal 21 Mei tahun 1998, Soeharto pun resmi mengundurkan diri dan menyerahkan kepemimpinan kepada wakilnya yaitu B.J. Habibie. Dengan ditandainya peristiwa ini berarti masa Orde Baru pun berakhir. Mungkin sekian podcast yang dapat aku sampaikan kali ini ya. Semoga bermanfaat bagi kalian yang mendengarnya. Dan sampai jumpa di podcast selanjutnya.